Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan siswa baru kelas 7 ya. Dalam kesempatan ini Pak Iwan diberikan amanah oleh pihak sekolah untuk memberikan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Kalau nanti kita ingin kenal lebih mendalam, nanti ada di kelas 7 ya. Karena Pak Iwan juga mengajar di kelas 7 nanti. Itu saja. Nah, mengenai materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini kenapa urgen, kenapa penting harus diberikan? Karena kesadaran berbangsa dan bernegara ini erat kaitannya juga dengan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui ancaman bukan saja dari dalam tetapi juga dari luar. Sekarang di wilayah Laut Cina Selatan itu situasinya tidak sedang baik-baik saja. Jadi situasinya di wilayah Laut Cina Selatan itu tidak sedang baik-baik saja. Terlebih di Laut Natuna kita ketahui sering sekali terjadi konflik. Makanya materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting. Kemudian dari dalam juga kita masih mewaspadai aksi-aksi terorisme. Kemudian juga ada aksi-aksi gerombolan kriminal bersenjata di Papua ya, yang terus saja mengganggu stabilitas keamanan di daerah Papua Barat dan sekitarnya. Coba kita lihat dulu ya, pasti yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah setiap individu ini diharapkan memiliki jiwa ya dan sikap yang sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ya, dengan tujuan untuk menjamin eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dasar dari kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah semangat cinta tanah air ya. Nah, kalau dasarnya semangat cinta tanah air didasarkan atas keikhlasan kita untuk mencintai tanah air kita. Dengan alasan apa kita cinta tanah air? Karena kita hidup ya, kemudian kita tumbuh dan berkembang di tanah air kita Indonesia ya, dan insya Allah kita meninggal pun nanti akan dimakamkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah makanya ya, atas dasar itulah kita wajib mencintai negara kita dalam kondisi dan situasi apapun ya. Jadi upaya-upaya untuk mewujudkan kesadaran bela negara itu bisa dengan semangat patriotisme, bisa dengan cinta tanah air, bisa dengan rela berkorban, dan juga bisa ya menjadi kehormatan bagi setiap warga negara. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara? Nah, nilai-nilai bela negara ini tentunya harus diterapkan sesuai dengan dasar negara Pancasila ya. Pancasila selama ini sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi sudah terbukti ya, sudah terbukti sangat sesuai dengan kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Itu terbukti dengan perjalanan sejarah bangsa kita di mana Pancasila bisa ya menjamin eksistensi dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga nilai-nilai bela negara ada semangat cinta tanah air ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, semangat cinta tanah air bukan saja sekedar pembicaraan, tapi juga harus diwujudkan. Diwujudkannya dengan apa? Diwujudkannya dengan antara lain kita berusaha memahami perjalanan sejarah Indonesia. Kemudian mencintai budaya kita serta melestarikannya dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Ya. Kemudian kalau kita
cinta tanah air, tentu kita berusaha untuk menjaga nama baik negara kita. Ya, kita sangat prihatin bahwa negara kita sekarang di mata dunia internasional sudah dipandang menjadi pusat bencana, ya, terutama COVID-19. Ya, kita sudah menjadi epicentrum bukan saja di Asia tapi juga di dunia, ya. Di 2 bulan ini, ya, Juni dan Juli, saya kira ini sangat memprihatinkan. Makanya kita bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan minimal 5M, kemudian juga kita, ya, berusaha untuk mematuhi segala aturan dari pemerintah pusat untuk mengakhiri pandemi Covid. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Apa kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya, kalau kita sebagai generasi muda berarti kita bisa menghindari tingkah laku destruktif yang menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, kemudian juga nomor 4 ada nilai-nilai bela negara itu ada memiliki kemampuan bela negara. Sekarang ada komponen cadangan bagi setiap, ya, warga negara yang sudah memenuhi syarat usianya, ya, usia sekitar 18-19 tahun itu dapat menjadi komponen cadangan. Komponen cadangan ini bisa digerakkan kapan saja, ya, apabila negara terancam itu bisa dikerahkan. Karena posisinya itu ada di belakang TNI sebagai komponen utama untuk bela negara, ya. Kemudian ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk, ya, meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya. Yang pertama adalah sikap, kita mengedepankan sikap persamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia, ya. Jadi sikap kita, ya, jangan merasa lebih tinggi ataupun merasa lebih rendah jika dibandingkan dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia. Suku-suku bangsa di seluruh Indonesia memiliki, ya, persamaan hak dan kewajiban, ya, sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, B, mengembangkan sikap toleransi, ya. Toleransi itu memberikan tempat dan ruang bagi setiap perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan budaya, sosial, dan pilihan politik. Kemudian yang C, yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia, ya. Kita menderita, dijajah, kita juga sepenanggungan karena sependeritaan akibat penjajahan, dan kita kemudian meraih kemerdekaan. Nah, sikap yang dapat menghancurkan nasionalisme itu ada 4, ya. Saya rangkum ada 4 sikap yang dapat menghancurkan nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, merasa sukunya lebih tinggi dibandingkan suku lain, ya. Jadi jangan merasa suku Sunda lebih tinggi dibandingkan suku Jawa atau sebaliknya, atau mungkin suku Sumatera atau suku Ambon dan lain sebagainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku Jawa. Itu tidak ada, ya. Itu sikap-sikap yang justru dapat menghancurkan nasionalisme. Kemudian chauvinisme, merasa negaranya lebih tinggi dibandingkan negara lain. Nah, kita bisa lihat sebelum era Perang Dunia II 1939-1945 itu chauvinisme melanda bangsa Jepang, Jerman, dan Italia, ya. Nah, sejarah sudah mencatat bahwa chauvinisme hanya menimbulkan kehancuran dan nestapa. Kemudian yang ketiga, C, ekstremisme. Ekstremisme ini juga kita kaitkan dengan terorisme, ya. Merasa dirinya paling benar, merasa kelompoknya paling benar, ya, pendapatnya paling benar, yang lain salah. Ya, ekstremisme ini terjadi di Papua dalam gerakan Papua Merdeka tadi, ya. Gerombolan kriminal bersenjata. Kemudian juga ada terorisme. Yang patut diingat, ya, terorisme tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi saya tegaskan bahwa terorisme tidak ada hubungannya dengan agama. Terorisme itu murni adalah kejahatan kemanusiaan. Kemudian terakhir ada etnosentrisme, ya. Etnosentrisme ini dalam antropologi, ya, suku bangsanya merasa lebih tinggi, bangsanya lebih tinggi, ya, sehingga menganggap rendah bangsa lain atau menganggap rendah suku lain.
Nah, etnosentrisme lebih ke arah pokok bahasan antropologi. Ya, kemudian ciri-ciri patriotisme nih. Kalau kita usahakan kita memiliki ciri-ciri patriotisme sebagai warga negara Indonesia yang baik. Cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mengutamakan persamaan dan kesamaan bangsa, ya, mengutamakan persamaan dan kesatuan bangsa, berjiwa pembaharuan dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Ya, jangan sedikit-sedikit menyerah, putus asa, sedikit-sedikit menyerah, putus asa. Itu adalah sikap yang saya kira tidak kondusif untuk era pembangunan. Kemudian bagaimana implementasinya sikap patriotisme? Nah, di dalam keluarga kita bisa menyaksikan film-film perjuangan lewat video, membaca buku-buku bertema perjuangan, dan kemudian juga kita mempelajari buku-buku biografi dari tokoh-tokoh besar kita, ya, seperti ada Soekarno, Jenderal Sudirman, Syahrir, ya, atau Bung Hatta. Kemudian juga mengibarkan bendera merah putih pada hari tertentu. Kemudian di sekolah kita rutin melaksanakan upacara bendera, bukan karena terpaksa, tapi karena kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita berusaha mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Ya, sebagai pelajar juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saja materi dari Pak Iwan. Nanti insya Allah kita ketemu di kelas 7. Ya, bisa materi ini kita dalami, ya, kita perluas lagi dengan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik kondisi di dalam maupun di luar negeri. Sayang sekali tidak ada tanya jawab karena ini lewat YouTube, ya. Tapi nanti Pak Iwan bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang kelas 7 ajukan dimanapun berada. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.